Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Plus Pinjol. Pada video kali ini saya akan membahas seputar bagaimana cara membedakan pinjol legal dan pinjol ilegal. Karena banyak sekali masyarakat masih banyak yang belum mengetahui cara membedakan pinjol ilegal dan pinjol legal. Dalam video ini saya juga akan memberitahu kepada kalian bagaimana cara mengecek pinjol ilegal dan pinjol legal. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan ke video selanjutnya, yuk membantu support dan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan juga nyalakan tanda loncengnya di bawah ini. Agar apa yang kami update info pinjol terbarunya, kalian bisa mendapatkan notifnya di perangkat Anda. Sengaja saya bahas ini agar Anda yang masih awam harus berhati-hati kepada aplikasi pinjol ilegal. Karena ketika Anda menginstal dan mengajukan pinjaman di pinjol ilegal, tentu ini sangat berbahaya sekali. Tolong dengarkan dan perhatikan video ini baik-baik dan simak baik-baik. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya, yaitu bagaimana cara mengecek atau mengetahui aplikasi pinjol ilegal dan pinjol legal. Masyarakat diminta agar lebih cermat melihat maraknya praktik pinjaman online atau pinjol yang mudah diakses. Masyarakat juga diimbau agar lebih cermat mengecek legalitas pinjol sebelum melakukan peminjam sehingga agar tidak terjerat di pinjol ilegal. Masyarakat harus mengetahui apa itu fintech peer-to-peer lending atau P2PL atau fintech lending. Perkembangan pengaturan pinjol, sanksi-sanksi pinjol ilegal, pertanggungjawaban pidana pinjol ilegal, syarat pemindahan tindak pidana apabila terdapat ancaman kekerasan atau penyebaran atau penggunaan data pribadi oleh pihak kreditur. Maka dari itu ada beberapa tips agar masyarakat tidak terjebak di aplikasi pinjol ilegal dengan selalu memeriksa pada WhatsApp OJK, atau bisa lakukan untuk mengidentifikasi apakah suatu pinjol itu legal atau tidak. Hal ini sangat perlu karena banyak oknum pinjol ilegal yang sengaja memasang logo OJK pada website mereka untuk menipu calon peminjam. Terkait permasalahan P2PL ilegal, modus-modus penipuan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh P2PL ilegal, perbedaan fintech P2PL ilegal dengan yang legal, tindakan yang dilakukan polisi cyber dan permasalahan penegakan dalam pemberantasan pinjol ilegal. Masyarakat juga harus mengetahui tentang pentingnya literasi dan inovasi keuangan masyarakat Indonesia. Ciri-ciri pinjol ilegal dalam mencegah dan menangani fenomena pinjol ilegal, masyarakat diharap bisa membedakan pinjol ilegal dan pinjol legal. Pinjol ilegal tidak memiliki izin resmi pemberian pinjaman dari pinjol ilegal sangat mudah. Bunga dan denda yang diberikan pinjol ilegal tidak terbatas. Pihak pinjol ilegal biasanya menagih dengan cara menggunakan ancaman penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran foto atau video identitas nasabah yang biasa disebut adalah sebar data. Masyarakat dapat mengidentifikasi jika ada suatu aplikasi pinjol legal atau ilegal. Kalian bisa mengecek melalui WhatsApp OJK di nomor 081157157157 atau langsung kunjungi website OJK. Jika seseorang peminjam sejumlah uang pada pinjol legal namun memiliki kendala untuk melakukan membayar, maka pihak debitur dapat mengajukan restrukturisasi. Namun apabila pinjol sudah mulai melakukan ancaman, langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh nasabah, lakukan blokir kontak si pengancam atau si desanya. Terakhir, masyarakat sebelum
sebelum melakukan pinjaman harus mengedepankan untuk kepentingan yang produktif. Kemudian sebelum meminjam harus pahami manfaat biaya bunga jangka waktu dan risiko peminjam dan memastikan bahwa pinjol tersebut telah terdaftar di OJK. Dan masih banyak lagi bagaimana cara kalian untuk mengetahui sebuah aplikasi pinjol ilegal atau yang legal. Kalian bisa saja langsung mengunjungi halaman website gua, yaitu di Tools Pinjol. Di sana juga gue sudah sediakan daftar listnya aplikasi pinjol ilegal yang saat ini sedang rame ataupun aplikasi pinjol legal yang saat ini sedang rame juga. Dan ada ciri-cirinya yang sangat simpel yang kalian harus bisa ketahui. Dan ini siapapun bisa melakukan pengecekannya melalui Google Play Store. Langkah awalnya ketika kalian menemukan sebuah aplikasi pinjol ilegal di dalam sebuah Play Store atau di dalam website, itu kalian bisa mengeceknya di mana, Bang? Kalian kalian masuk ke dalam aplikasinya, di dalam Play Store-nya itu kalian buka aplikasinya, lalu kalian baca tentang dari sebuah aplikasinya. Nah, setelah itu kalian baca paling bawah, yaitu ada di bagian tentang kontak atau ada di bagian tentang saya. Biasanya pinjol-pinjol ilegal mereka mencantumkan alamat kontak itu yang bukan resmi. Sebagai contoh, dia selalu menautkan sebuah email yang diakhiri dengan email @gmail, tidak menggunakan email resmi. Kalau pinjol legal, biasanya untuk pada bagian kontak, mereka selalu menautkan atau menempelkan semua email resmi, yaitu diakhiri email domain. Email domain ya sebagai contoh seperti ini. Misalkan aplikasi pinjol Dana Rupiah itu pinjol legal, maka dia memiliki website yaitu danarupiah.com. Maka akhiran dari emailnya yaitu menggunakan sebagai contoh cs_danarupiah.co.id. Nah, itu adalah email resmi. Kalau email yang tidak resmi biasanya pinjol ilegal menggunakan akhiran emailnya itu adalah @gmail, ya, @gmail. Jadi kalian bisa memperhatikan dari sana saja ciri-cirinya. Itu sangat gampang sekali, bro. Dan juga biasanya dia menautkan sebuah alamat yang fake, alamat yang tidak sesuai pada suatu kantornya sendiri. Mereka punya kantor, tapi dia menautkan alamat kantornya di dalam Play Store itu tidak sesuai, ya bro. Itu dari situ aja kalian sudah bisa mengetahui dari dua ya tanda-tanda pinjol ilegal itu kalian bisa mengetahui. Nah, dan selanjutnya kalian bisa mengetahui itu dari nomor telepon. Nomor teleponnya itu menggunakan 021 kah atau 08 sekian. Kalau pinjol resmi, dia tidak menggunakan nomor telepon 08 sekian, tapi dia selalu menggunakan nomor-nomor kantor ataupun nomor-nomor rumah, seperti yang diawali dengan nomor 021. Nah, hingga ciri-ciri inilah yang gampang sekali orang bisa mengetahuinya. Dari sana juga kalian bisa mengetahuinya secara gampang, nggak perlu ribet. Dan juga ada cara-caranya lagi untuk mengetahui pinjol ilegal. Kalian bisa saja mengunjungi WhatsApp OJK, kalian chat nomor WhatsApp OJK, lalu kalian chat di dalam WhatsApp OJK. Misalkan kalian sedang mencari sebuah aplikasi pinjol yang bernama Dana Rupiah. Kalian ketik aja nama aplikasinya Dana Rupiah. Nanti status dari aplikasinya itu atau dari platformnya itu atau dari perusahaan itu ilegal atau tidak. Biasanya kalau legal maka di situ akan terbaca terdaftar, ya, terdaftar. Kalau dia si OJK ini di dalam WhatsApp-nya tidak mengetahui sebuah aplikasinya, maka itu adalah ilegal. Sangat gampang sekali, bro. Makanya bagi teman-teman ya, kalian kudu hati-hati dan kalian harus bisa mengidentifikasi apakah pinjol yang kalian mau ajukan pinjamannya
itu status aplikasinya atau platformnya ilegal atau tidak. Sangat gampang kan? Gampang dong. Makanya buat teman-teman ya tolong sebarkan video ini ke seluruh akun media sosial kalian agar masyarakat yang saat ini masih membutuhkan dana di dalam sebuah aplikasi pinjol, ya kalian tuh harus bisa sedikit jeli untuk melihat apakah status aplikasinya legal atau ilegal. Karena kalau kalian mengajukan di sebuah aplikasi pinjol ilegal, tentu ini resikonya sangat berat sekali bro. Resikonya sangat luar biasa sekali ya bro, terutama dalam ya mereka akan melakukan sebar data walaupun kalian itu melakukan pembayaran. Kalian sudah melakukan pembayaran dan pelunasan, tetap saja bro, data kalian akan disebar. Kalian sudah bayar atau nggak bayar itu bakalan disebar. Dan resiko yang berikutnya adalah nomor handphone kamu bisa disalahgunakan oleh pihak pinjol legal seperti modus penipuan atau pesan-pesan blast yang lainnya. Dan banyak sekali resiko yang kalian memang mungkin belum tahu ya. Nah, resiko yang terakhirnya adalah mungkin saja data kalian yang kalian sudah upload di dalam aplikasi pinjol itu bisa dijual. Bisa dijual di mana bang? Di sebuah forum gelap, yaitu bisa dikatakan adalah di dark web atau di sebuah ya lembaga-lembaga lainnya yang seperti kalian nggak akan tahu gitu kan. Makanya buat teman-teman, seringkali kan kalian sering mendapatkan sebuah pesan yang sifatnya penawaran, undian, dan lain sebagainya. Nah itulah tanda-tanda data kalian bocor bro. Kalau tanda-tanda ya sebagian kecil data kalian bocor dari segi nomor handphone itu, kalian sering banget mendapatkan sebuah penawaran yang sifatnya itu iming-iming, yang sifat itu adalah keuangan, ya seperti undian, bonus yang ini, bonus yang itu, ya penawaran kerja dan lain sebagainya itu. Data kalian sudah bocor ya, data kalian sudah bocor disebarkan di dunia internet atau mereka menjual data kalian berupa KTP, nomor telepon, alamat kerja, alamat tempat tinggal dan lain sebagainya. Bahkan lokasi kalian bisa dijual bro. Itulah jahatnya pinjol ilegal. Jahatnya pinjol ilegal seperti itu. Dia bisa melakukan ya penyalahgunaan data nasabah. Makanya buat teman-teman yang saat ini belum paham, yang saat ini masih peduli kepada data kalian, silakan tinggalkan pinjol ilegal dan jangan pernah mencari pinjol ilegal. Apabila kalian sudah siap dengan resikonya dalam pengajuan di pinjol ilegal, silakan pinjam sebanyak-banyaknya, tak perlu dikembalikan. Dan teman-teman juga di sini, apabila kalian sudah terlanjur melakukan pinjaman online di pinjol ilegal, kalian jangan pernah melakukan pelunasan ataupun pembayaran di dalam suatu aplikasi pinjol ilegal. Karena kalau kalian bayar, tetap data kalian akan disebar atau data kalian bisa disalahgunakan. Mereka tidak bisa menjaga data privasi kalian. Wow, sangat bahaya kan. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang akan gue kupas tentang pinjol ilegal yang melakukan penyalahgunaan. Tapi dalam video ini gue nggak bahas di sini karena durasi nanti akan banyak sekali. Mungkin itu saja video yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.